Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat karunia yang Engkau limpahkan bagi kami. Hari ini kami akan mengawali kesibukan kami dengan renungan firman-Mu. Berkatilah kami agar firman itu jadi motivasi dan pegangan dalam mengarungi perjalanan hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, saya Pendeta Radot Simanjuntak akan mengajak kita bersama untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan yang diambil dari Yeskiel 37 ayat 6 sampai yang ke-7 dengan tema pengharapan itu selalu ada. Demikian firman Tuhan, Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Dalam arti harafiah, pengharapan memiliki arti sikap hati yang ada pada seseorang yang sedang meminta sesuatu kepada orang atau pihak lain yang memiliki kekuasaan untuk mengabulkan permintaan tersebut. Bila kita melihat dalam kekristenan, pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa seorang manusia. Kedua pengertian ini menegaskan bahwa harapan adalah sebuah hal yang dekat dengan kehidupan manusia. Harapan adalah salah satu mesin penggerak manusia dalam mengarungi perjalanan kehidupan. Tanpa harapan, maka kehidupan manusia tiada gairah. Pun bicara dalam iman Kristen, iman dekat kaitannya dengan harapan. Iman muncul karena ada harapan di dalam Allah. Harapan tetap terjaga karena iman yang menghidupkan harapan tersebut. Maka hal yang sama tertuang dalam renungan kita hari ini. Kondisi Israel dalam pembuangan merepresentasikan kondisi yang menyedihkan. Perasaan ditinggalkan Allah dan penghukuman dalam pembuangan ke Babel. Kondisi menyedihkan yang digambarkan Yeskiel sebagai kumpulan daging tanpa tulang. Dan kondisi terpuruk dalam keraguan akan penyelamatan Allah sudah cukup membuat bangsa Israel menempatkan diri mereka sebagai bangsa yang kehilangan harapan. Kondisi yang tergambar sebagai kematian dalam hidup mereka. Tetapi yang menjadi bagian dalam penguatan pengharapan bagi Israel adalah bagaimana mereka dimampukan dengan nafas hidup yang Allah nyatakan dalam hidup mereka. Lalu Allah menguatkan mereka dengan seruan perintah penyatuan tulang-tulang sebagai bagian dari kehadiran Allah dalam berbagai situasi bangsa Israel. Maka ini menjadi penghiburan, penguatan, dan penyataan harapan dalam kehidupan bangsa Israel dalam masa-masa pembuangan. Maka seperti Israel dalam masa-masa pembuangan, dalam masa-masa kesengsaraan, dalam masa-masa kekosongan dan kehilangan kasih Allah, mereka disadarkan dengan hadirnya Allah lewat napas hidup yang dinyatakan. Maka itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kita saat ini. Perasaan kehilangan harapan, perasaan kosong, perasaan kehilangan Allah akan terus menyapa, menghampiri, dan hadir dalam kehidupan kita. Tetapi di balik duka yang Israel alami, pun dengan duka yang kita alami, Allah tetaplah Allah yang bersedia menyerahkan dan menyediakan hidup baru bagi mereka yang percaya, beriman, dan berharap kepada Allah. Kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa dipenuhi harapan apabila menyerahkan dan menaruh harapan itu kepada Allah. Maka dengan demikian, berserulah kepada Allah, hampirilah dan lawatan kasih Allah, sehingga dengan demikian pengharapan akan terus terjaga dan hadir dalam kehidupan kita. Demikianlah renungan singkat kita. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati lewat kebenaran firman hari ini. Bawalah diri kami menjadi pribadi yang terus berserah dan mempercayakan seluruh kehidupan kami dalam lindungan dan limpahan
kasih Allah. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam dari Kabupaten Sorong. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.